adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur nih pada pagi hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur pada pagi hari ini juga Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami, sejak kami masih kecil, kami hidup dengan takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan kita tentang Raja Hizkia. Kemarin kan kita sudah renungan tentang Hizkia disembuhkan oleh Tuhan dari sakitnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Raja Hizkia lagi. Kira-kira apa ya? Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Adik-adik bisa membaca secara keseluruhan dari perikop ini, dan Lause Mela akan membacakan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Adik-adik bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing ataupun juga bisa melihat di screen handphonenya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Nah adik-adik, kalau kita membaca pada bagian firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 tadi sudah menunjukkan bahwa Hizkia menjalin relasi yang dekat dengan Raja Babel. Adik-adik, ketika Raja Babel ke istana Raja Hizkia, Hizkia menerima Raja Babel dan bahkan dia dengan percaya dirinya menunjukkan harta benda dan persenjataan semuanya yang ada di istananya kepada Raja Babel. Nah adik-adik, Raja Hizkia ini ketika Raja Babel datang ke istananya, dia menunjukkan nih semua yang dia miliki di dalam perbendaharaan kerajaannya, harta bendanya, persenjataannya, semuanya dia tunjukkan kepada Raja Babel. Lalu adik-adik, datanglah Yesaya. Nubuat Yesaya di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 bahwa Babel akan menjadi musuh Yehuda dan menjara isi kota Yerusalem, baik harta benda maupun juga persenjataan. Semua yang ditunjukkan Hizkia tadi akan dijara, akan dibawa oleh orang-orang Babel. Nah adik-adik, bahkan Yesaya menubuatkan bahwa orang-orang Yehuda akan diangkut oleh Babel, termasuk anak-anak keturunan Raja Hizkia. Jadi semuanya akan dibawa, bukan cuma persenjataan, harta benda, tetapi orang-orang Yehuda, bahkan keturunan Raja Hizkia pun akan diangkut, akan dibawa ke tanah Babel untuk menjadi budak di sana. Wah adik-adik, kasihan ya, karena Hizkia, keluarga bahkan kerajaannya akan dikuasai oleh Raja Babel adik-adik. Dan apa respon Hizkia mendengar nubuat yang dikatakan oleh Yesaya? Wah kira-kira apa ya? Nah adik-adik, dalam ayat ke-19 di situ bahwa respon Hizkia adalah respon yang egois. Hizkia mengatakan bahwa dia tidak peduli nubuat yang mengerikan itu. Dia tidak peduli harta benda, persenjataan, orang-orang Yehuda, bahkan keluarganya diangkut ke Babel. Dia tidak peduli. Asalkan adik-adik pada waktu dia memerintah tidak ada hal-hal yang terjadi. Tidak ada peperangan,
Yang penting dia pada waktu itu mengalami kedamaian dari Tuhan. Nah adik-adik, dia tidak memohon kembali kepada Tuhan untuk melindungi Yehuda dari Babel, seperti dia memohon untuk kesembuhannya pada bagian sebelumnya. Adik-adik, kita melihat sikap Hizkia. Ketika dia sakit, dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi di saat keluarga dan bangsanya terancam untuk menjadi tawanan, dia malah acuh dan membiarkan yang penting selama dia hidup, dia enak-enak, dia baik-baik saja. Wah adik-adik, kita jangan mengikuti keegoisan Hizkia ya. Hanya memikirkan diri sendiri tanpa mengasihani dan memikirkan kebaikan orang lain. Nah contohnya nih adik-adik, ketika di sekolah adik-adik sudah mengerti dan menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian ada nih teman yang belum mengerti dan meminta bantuan adik-adik untuk menjelaskan kembali. Nah adik-adik, jangan sampai karena sudah merasa tahu, sudah merasa pintar, sudah merasa mengerti dan memahami mata pelajaran yang ada, kemudian adik-adik tidak mau membantu teman. Ya kan dia yang gak mengerti, bodoh amat yang penting aku mah udah mengerti. Nah adik-adik, jangan ya adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Kita juga harus belajar untuk menolong dan memikirkan orang lain. Mari adik-adik kita gunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan cuma hidup untuk kepentingan diri sendiri. Jangan cuma hidup yang penting diri sendiri merasa nyaman, merasa enak tanpa memikirkan juga keadaan orang lain. Mari kita bantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami belajar untuk juga memperdulikan orang lain, untuk memperhatikan keadaan orang lain. Tuhan memampukan kami untuk melakukannya sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, bahkan juga kehidupan yang bisa menjadi berkat yang berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menolong kita di dalam studi kita di hari ini. Tuhan Yesus menolong kita dan sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.